Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Alfianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan klien dan server. Nah, apa itu klien server? Nah, definisi jaringan klien server adalah suatu jaringan komputer di mana server menyediakan layanan atau sumber daya untuk digunakan oleh klien. Istilah client server dipakai untuk membedakan antara komputer yang menyediakan layanan tersebut atau server dengan komputer yang memanfaatkan layanan tersebut disebut klien. Nah, selanjutnya fungsinya satu, pembagian sumber daya. Jaringan client server memungkinkan pembagian sumber daya di antara klien-klien yang terhubung. Yang selanjutnya, pelayanan dan komunikasi. Ini bisa berupa pelayanan seperti web hosting, email, penyimpanan data, atau pelayanan aplikasi khusus. Nah, ada pula karakteristik dari client server. Untuk dari klien adalah perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari server, di mana klien mengirim permintaan ke server dan menerima respon dari server. Dan karakteristik dari server, perangkat atau komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Cara kerjanya. Yang pertama, inisiasi koneksi. Klien mengirim permintaan koneksi ke server. Selanjutnya, pengaturan koneksi. Server memvalidasi permintaan klien dan memutuskan perizinan koneksi atau tidak. Yang ketiga, komunikasi. Setelah koneksi berhasil, klien dan server dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Yang keempat, pengolahan permintaan. Ketika server menerima permintaan dari klien, maka server akan memproses permintaan tersebut. Yang kelima, pembalasan. Setelah permintaan diproses, server mengirim respon ke klien. Respon ini dapat berupa data yang diminta klien. Nah, dan berikutnya proses pembuatan dengan simulasi. 1. Hubungkan dua perangkat dengan LAN dan install perangkat lunak server yang sesuai dengan kebutuhan simulasi. Misalnya, mensimulasikan server web, install seperti apps atau Nix. Yang kedua, mengatur port yang digunakan mengkonfigurasikan akses sumber daya menggunakan perangkat lunak klien untuk sumber daya menggunakan perangkat lunak klien untuk mengirim permintaan ke server atau menjalankan skrip atau kode. Dan yang ketiga, mulailah mensimulasikan pengiriman permintaan dari klien ke server dan memeriksa respon yang diterima. Nah, selanjutnya proses perancangan secara langsung. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, desain arsitektur jaringan, identifikasi perangkat keras, konfigurasi perangkat keras, konfigurasi perangkat lunak, uji jaringan, simulasi jaringan, optimalisasi dan penyesuaian, implementasi. Nah, baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.